Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di acara program Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, yaitu suatu program yang dapat memberikan informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Tema kita hari ini adalah cara tepat minum obat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apoteker Rima Melati, dan saat ini saya bersama dengan narasumber Ibu Apoteker Setiati Jatinegsi, S.Pharm MSc. Beliau merupakan apoteker klinis di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Baiklah, halo selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rima. Bagaimana sehat keadaannya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Rima juga sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ibu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir di sini sebagai narasumber ya Bu ya pada acara Ngobras kita hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya Bu ya. Di sini kita membahas dengan cara tepat minum obat. Obat sendiri juga ada bermacam-macam jenisnya ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu jenis-jenis obat itu seperti apa saja? Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita khusus mengambil tema cara tepat minum obat. Jadi ada kata minum ya. Jadi di sini kita batasi untuk obat-obat yang diminum. Jadi nanti ada beberapa jenis obat yang diminum karena obat itu banyak, ada yang dioles, salep, ada yang melalui injeksi. Jadi untuk hari ini kita batasi untuk yang per oral. Artinya kalau per oral ini dia melalui saluran gastrointestinal dengan cara diminum. Antara lain yang pertama ada sirup ya, di sirup di situ termasuk suspensi. Kemudian yang kedua yang sering orang lebih mengetahui yaitu tablet, sediaan tablet, termasuk di situ ada kapsul. Kemudian yang ketiga adalah serbuk. Serbuk di sini contohnya adalah obat seperti Oralit, kemudian enzim-enzim pencernaan bayi ya, banyak sekali mereknya Lactobi dan lain sebagainya. Baik, itu adalah jenis-jenis obat. Ya, jenis obat yang diminum yang akan kita bahas pada siang hari mungkin ini. Yang untuk oles ataupun yang itu bisa di lain kesempatan. Nanti lain kesempatan, terlalu banyak nanti terlalu yang mau banyak dibahas. Oke, baik Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenisnya ya Bu ya. Sekarang kita ke waktu pemberian. Kadang-kadang di masyarakat itu sering terjadi kesalahpahaman Ibu. Sering misalkan ditulis di sana 3 kali sehari, tetapi masyarakat mikirnya oh ya udah 3 kali sehari pagi, siang, sore saja. Apakah benar seperti itu Ibu? Jadi dalam beberapa obat ini ada yang aturan pakainya sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan ada beberapa yang 4 kali sehari. Nah di sini sehari ini berarti per 24 jam. Jadi kalau kita bicara obat yang 1 kali sehari, berarti adalah dia per 24 jam. Misal pagi ini kita minum jam 8. Untuk rute pemberian berikutnya itu jam 8 pagi di hari berikutnya. Kemudian kalau yang 2 kali sehari berarti per 12 jam. Ya, kemudian yang 3 kali sehari per 8 jam, 4 kali sehari per 6 jam. Sebisa mungkin kita ikutin aturan karena ini berpengaruh terhadap ketersediaan obat dalam badan atau yang disebut kadar obat dalam tubuh. Kalau kita terpenuhi kelang waktu, kemudian interval waktunya, obat ini akan memberikan efektivitas yang bagus di badan nantinya. Berarti memang kita harus menghitung ya Bu ya, jam-jamnya. Misal 8 jam. Hari ini minum obat jam 9. Kalau 3 kali sehari berarti 8 jam selanjutnya kita minum kembali. Seperti itu. Berarti tidak terpatok pagi, siang, malam gitu Bu ya, tapi harus dihitung jamnya. Kalau pagi, siang, malam itu nanti belum mencukupi interval, sudah minum lagi kan. Akhirnya mungkin kadar obat dalam darahnya tidak sebagus kalau kita mengikuti intervalnya. Bisa jadi berlebih atau kurang gitu betul. Oh iya, baik Ibu. Itu untuk waktu minum obat. Kalau misalkan 1 kali sehari nih Bu, misalkan 1 kali sehari pagi, ternyata mungkin kelupaan, minumnya malam, itu ada pengaruhnya nggak sih Bu? Sebenarnya untuk obat yang 1 kali sehari ini kita lihat jenis obatnya apa, karena tidak semua obat bagus diminum pagi hari. Ada yang bagusnya dia diminum siang atau justru malam hari. Jadi harus dilihat dulu karakteristik atau jenis obatnya. Misal seperti obat kolesterol ya. Obat kolesterol ini pembentukan badan kita kolesterol ini paling banyak di malam hari. Jadi dia lebih bagus diminum pada malam hari. Tetapi mungkin akan berbeda dengan obat-obat yang sebagai penurun tekanan darah. Karena tekanan darah ini cenderung meningkat pada pagi hari. Jadi dia lebih bagus diminumnya pada pagi hari. Kemudian obat-obat seperti mungkin Aspilet lebih dianjurkan pada siang hari sekali minumnya. Karena ini ada resiko untuk mengiritasi lambung. Lebih bagus pada siang pada waktu lambung kita sudah dalam keadaan stabil. Sudah dalam keadaan
bagus kondisi lambung. Berarti kita mengetahui 1 kali sehari pagi malam itu bisa dilihat dari kemasannya Bu ya? Ada ini ya, ada etiketnya ya? Kalau di etiketnya ada sih, cuman untuk lebih jelasnya boleh ditanyakan di apotek, di apotekernya atau seperti supaya itu. Nanti mungkin ini Bu ya, efek dari obatnya maksimal gitu ya betul. Bu ya? Kalau kita tahu obatnya apa, fungsinya apa, kenapa diminumnya pagi atau malam, itu kan membuat kita lebih patuh dalam meminum obatnya, seperti itu. Ya berarti itu tadi kalau dia minumnya 1 kali sehari. Bagaimana kalau yang sebelum dan sesudah makan Bu? Kadang-kala kan ada obat itu minumnya sebelum makan, ada yang sesudah makan. Itu pengaruhnya seperti apa Bu? Untuk obat yang sebelum atau sesudah makan ini juga sering membuat agak salah kaprah di masyarakat ya. Jadi sebelum makan itu bukan berarti kita minum obat langsung makan. Di sini makannya makan besar ya, dalam arti masyarakat Indonesia kan makan besarnya nasi ya. Jadi harus ada jeda. Intinya sebelum makan ini sebenarnya dalam bahasa medis pada waktu perut kosong. Kemudian kalau sesudah makan berarti pada waktu perutnya terisi oleh makanan. Hal ini biasanya pada waktu perut kosong ini 1 jam atau setengah jam sebelum makan. Kita minum obat dulu, baru kita makan, nanti ada jedanya. Kalau untuk sesudah makan juga seperti itu. Habis makan kan makanan masih numpuk di lambung, perlu untuk dilumatkan dulu. Jadi setelah ada proses pelumatan sekitar setengah jam atau sampai 1 jam, boleh kita minum obatnya. Ya itu berarti pengaruhnya seperti apa Bu? Misalkan kita minum obat yang seharusnya sesudah makan nih, ya udahlah minum aja sebelum makan, itu pengaruhnya seperti apa? Itu lebih ke absorpsi nantinya yang dipengaruhi. Ada beberapa obat yang sangat terpengaruh dengan adanya makanan. Ada obat yang memang bagus, dia absorpsinya pada waktu lambung kosong. Ada yang tidak bagus, justru dia bagusnya ada makanan. Biasanya obat-obat yang sesudah makan ini yang mengiritasi lambung, seperti golongan NSAID ya. Ada paracetamol yang sekarang lagi ngetren, paracetamol, kemudian ibuprofen, meloxicam, obat-obat untuk penahan sakit golongan NSAID ini lebih baik dianjurkan minumnya sesudah makan karena ada resiko terhadap iritasi lambung. Tetapi obat-obat tertentu seperti golongan antihipertensi S inhibitor itu ada captopril, ramipril, lisinopril, itu lebih bagus pada waktu lambung kosong. Jadi balik lagi ini ke karakteristik obat. Kemudian juga beberapa antibiotik yang digunakan pada pengobatan TB seperti INH dengan rifampicin ini sangat bagus absorpsinya pada waktu lambung kosong. Jadi diminumnya 1 jam sebelum makan. Atau misal udah keburu nih, lupa makan, lupa nih obatnya belum diminum, tunggu sampai 2 jam, lambung akan kosong. Jadi bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan minumnya ya. Tentu sangat berpengaruh absorpsi obat ini terhadap keberhasilan terapi. Jika absorpsinya bagus, kadar obat dalam darahnya efektif, tentu tujuan pengobatannya akan bagus. Ya. Begitu juga kalau misalkan untuk obat yang seperti antasida Ibu, itu berarti kan sebelum makan? Iya, kalau antasida sebelum makan karena dia akan menetralkan asam lambung kita terlebih dahulu, sehingga pada waktu antasida diminum sebelum makan ternetralisir asam lambungnya, kemudian 1 jam kemudian baru kita makan, lambung kita sudah dalam kondisi enak, sudah dalam kondisi tidak perih. Tidak perih, jadi agak dijeda gitu ya. Tadi tidak semuanya obat diminum sesudah makan. Kalau selama ini mungkin masyarakat taunya minum obat ya sesudah makan seperti itu. Ternyata ada karakteristik obat yang terpengaruh oleh absorpsi dengan adanya makanan ini. Iya, kadang-kadang juga kalau misalkan minum antasida yang untuk menghilangkan asam lambung ya Bu, karena sudah minum langsung makan, sebaiknya agak dijeda ya Bu. Iya, agak dijeda. Jadi obatnya berproses dulu, bekerja dulu, dikasih jeda seperti baru itu. nanti bisa minum, bisa makan atau yang misalkan lain-lainnya Bu ya. Baik, Ibu, itu adalah tadi sebelum dan sudah makan. Nah, sekarang ini Bu, di masyarakat sering kalau minum obat itu kan pahit ya Bu ya. Kan obat itu pahit, yang manis apotekernya ya. Jadi sering minumnya pakai teh atau misalkan pakai susu gitu. Itu bagaimana Bu? Mengganggu prosesnya atau bagaimana? Iya, kalau selama ini dalam semua penelitian dan semua literatur ya, namanya minum obat itu masih yang paling bagus adalah dengan air putih ya. Di sini air putih suhunya normal, tidak terlalu panas dan tidak dingin. Jadi tetap masih paling bagus itu karena beberapa obat itu ternyata berinteraksi dengan minuman maupun makanan. Jadi ada obat-obat yang dengan susu itu sangat terikat kuat, seperti
obat antasida tadi yang ada ALMG juga terikat kuat, kemudian obat antibiotika golongan quinolone ya, levofloxacin, ciprofloxacin itu juga sangat terikat kuat dengan susu. Akhirnya obat ini dalam tanda kutip seperti ternetralkan. Jadi dia tidak masuk ke pembuluh darah kita dengan optimal, sehingga kadar obat dalam tubuh kita menjadi sedikit, seperti itu. Kemudian kalau itu dengan susu ya, kalau dengan kopi jelas kopi ada kafein yang sangat mempengaruhi kinerja jantung terutama ya. Banyak obat yang berinteraksi dengan kafein bisa berbahaya terhadap tubuh kita. Kemudian kalau teh, di dalam teh itu ada kandungan tanin ya. Beberapa obat juga terikat dengan tanin seperti zat besi, misal kita mengkonsumsi suplemen zat besi, kayak ferrosulfat ya, ferrosnya ini bisa terikat dengan tanin, jadi tidak masuk ke saluran darah kita, seperti jadi itu. Pengobatannya tidak maksimal Bu ya, karena itu. Bagaimana kalau misalnya dengan ini Bu, dengan pisang? Seringkali itu masyarakat dimasukin dalam pisang, terus dimakan sama pisang-pisangnya, itu bagaimana? Iya, dengan pisang itu kaya kalium, salah satu buah yang kaya kalium. Ada obat-obat yang obat itu sendiri membuat penimbunan kalium di badan kita. Seperti tadi ya, antihipertensi yang captopril, yang golongan S inhibitor, captopril. Obatnya sendiri membuat efek sampingnya itu penimbunan kalium. Kalau dia diminum bersama pisang, otomatis kaliumnya akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan adanya hiperkalemi ya. Kondisi hiperkalemi ini membahayakan juga terhadap tubuh kita. Kemudian golongan-golongan untuk obat NSAID juga dia membuat kondisi hiperkalemi ya, timbunan kalium. Jadi NSAID ini obat penahan sakit seperti paracetamol, meloxicam juga tidak boleh bersama pisang. Sebenarnya intinya kenapa dia bagus diminum bersama dengan air, obat itu masuk ke lambung, baik itu tablet, terutama tablet dan kapsul, dia harus terdispersi dulu, harus hancur dulu sebelum dia diangkut masuk ke tubuh. Jadi kalau dengan air putih, proses penghancuran tablet di lambung ini terbantu karena kondisinya menjadi hancur. Ibaratnya awamnya kita masukin tablet dalam air aja, dia lebih mudah untuk hancur dan terdispersi, kemudian dia akan berdifusi masuk ke pembuluh darah kita. Terserap Bu ya. Kalau selain dengan air putih, tadi dikhawatirkan ada beberapa obat yang berinteraksi, membeluk kompleks, akhirnya obatnya menjadi tidak aktif. Betul. Lagian juga kalau pakai pisang takutnya keselak. Jadi mending pakai air putih saja, sudah sehat, baik, dan juga membantu proses penyerapan obat. Iya, itu seringkali misalkan jadi di masyarakat mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya Bu ya, mungkin lebih biar pengobatannya juga lebih maksimal. Terkadang mungkin orang merasakan kenapa kayak pengobatannya kayak nggak kerasa gitu kan, mungkin karena salah satunya kurang tepat ya Bu, keliru dalam minum obatnya seperti apa. Baik Ibu, kalau yang untuk obat-obat dengan aturan khusus Bu, bagaimana Bu? Misalkan untuk obat-obat tertentu ketika anggaplah seperti misalkan terjadinya serangan gitu ya, serangan jantung. Itu mungkin menggunakan obat-obat dengan cara khusus. Itu bagaimana seperti apa Bu? Obat-obat khusus ini, jadi ada satu macam obat tuh dia bisa diminum langsung atau ditaruh di bawah lidah ya. Ini contohnya ISDN. Biasanya untuk pasien jantung pada waktu terjadi serangan, sesak, obat ini ditaruh di bawah lidah. Jadi dengan ditaruh di bawah lidah itu dia akan cepat berdifusi masuk di pembuluh darah bawah lidah, sehingga sesaknya cepat tertangani. Kemudian kalau pasien ini sudah stabil, biasanya dokter akan meresepkan untuk obat kronis per bulan, bisa diminum langsung. Jadi tidak usah terus-menerus ditaruh di bawah lidah. Bisa secara per oral atau diminum seperti biasa dengan air, seperti itu. Itu kalau kondisinya ya Bu, yang menyebabkan perbedaan ditaruh di bawah lidah. Terus kalau misalkan untuk obat-obat yang ini Bu, yang itu Bu, yang kayak obat kapsul yang isinya banyak-banyak bintik-bintik lagi, obat-obat yang kapsul rilis ya Bu, yang panjang itu ya. Itu seperti apa Bu? Ada sediaan formulasi obat yang dibuat pabrik itu, tablet itu ada dalam bentuk salut gula, salut selaput. Kemudian ada yang sustain release. Ya, ini hati-hati kalau kita menjumpai jenis tablet dengan sediaan seperti ini, karena ternyata tablet yang salut enterik dengan sustain release ini tidak bisa digerus ya. Hati-hati, kita jangan memaksa untuk misal diberikan ke pasien anak atau pasien berat badannya kurang itu digerus, jangan ya.
Jadi di sini kalau untuk salut gula boleh itu digerus, tapi kalau yang salut enterik, salut enterik ini sebenarnya tujuan dari formulasinya adalah obat ini lepasnya di usus, bukan di lambung. Jadi biasanya untuk obat-obat yang mengiritasi lambung ini. Jadi dia dibuat salut enterik sehingga dia nanti lepasnya di usus, ditahan pada waktu nyampe usus baru dilepaskan. Nah, contoh obatnya, obat-obat untuk ini ya, untuk pasien jantung biasanya ada yang asam asetil salisilat atau biasanya aspirin. Kalau aspirin bentuknya dia salut gula. Kemudian ada yang salut enterik tromboaspilat seperti itu. Kemudian ada obat-obat yang sustained release. Artinya apa? Obat ini diformulasi untuk digunakan pelepasannya pelan-pelan sehingga dosisnya dalam sehari itu terpenuhi. Dan tidak harus minum beberapa kali. Kalau obat dengan salut biasa, dia 3 kali sehari misal minumnya. Dengan yang formulasi sustained release ini cukup sekali sehari. Sehingga hati-hati terhadap obat ini, jangan sampai digerus karena nanti ada dosis yang berlebihan tentunya yang masuk ke badan kita. Karena memang dia formulasinya untuk pelepasan pelan-pelan dosisnya seperti jadi itu. Langsung gitu Bu ya, terabsorpsi kalau misalkan dia digerus gitu ya. Iya, langsung dosisnya melonjak kan dari 3 kali sekali masuk ke badan kita. Jadi penting sekali kita untuk bertanya mengenai tablet, mengenai obat yang lain, apakah ini boleh digerus apa tidak, seperti itu. Itu untuk membedakannya tuh gimana Bu? Kalau yang salut yang gula, salut enterik itu ada kelihatan dari fisiknya Bu? Kalau dari kemasan biasanya dia disebutkan itu Mbak. Ya, kalau salut gula, kalau enterik coated ya kalau di kemasannya itu. Kemudian kalau yang sustained release itu ada beberapa one daily, misal OD. Oh berarti dia formulasinya juga sama sustained release seperti itu. Minumnya sekali saja biasanya ya Bu ya. Oke, baik Ibu, itu untuk aturan. Kalau untuk aturan yang lainnya nggak ada lagi Bu ya? Ada yang khusus yang lain? Sudah cukup ya Bu ya? Saya rasa kalau untuk obat kita sudah tadi mengenai 1 kali sehari, mengenai interval sudah kita jelaskan, mengenai ritme serkandia bahwa obat juga terpengaruh terhadap ini bagusnya malam, siang atau pagi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk yang terpengaruh makanan sudah kita jelaskan. Mulai kita lebih hati-hati dalam mengkonsumsi obat atau menggunakan obat. Boleh ditanyakan dulu daripada kita ragu kalau mendapatkan obat setelah dari dokter seperti itu. Itu Bu, satu lagi Bu yang saya ingin bertanya soal ini sendok. Oh ya. Iya, kadang-kadang. Kalau anak-anak ya. Iya betul Ibu. Kadang-kadang misalkan kita di masyarakat nih dikasih sirup, terus mikirnya 1 sendok makan, yang dipakai sendok yang di dapur. Ya itu sudah benar atau belum Ibu? Iya. Kalau untuk aturan sendok ini kan kita mengikuti aturan sendok internasional. Jadi kalau sendok makan itu 15 ml. Sedangkan sendok orang Indonesia rata-rata tidak akan mencapai 15 ml. Paling cuma sekitar 3 mili kan, sendoknya kecil-kecil ya. Jadi kalau dia disebutkan sendok teh itu berarti konversinya 5 ml. Kalau dia disebutkan sendok makan berarti 15 ml. Jadi jangan disamakan dengan sendok kita di rumah. Iya, seperti itu. Berarti harus benar-benar pakai sendok obat kalau bisa ya Bu, harus pakai sendok obat, sendok takarnya. Kalau sendok obat biasanya dia sendok teh dalam kemasan sirup ya 5 mili. Berarti kalau perintahnya sendok makan berarti 3 kalinya sendok tehnya itu. Iya betul sekali. Atau ada yang bentuknya seperti ini ya Bu ya, yang cup seperti ini itu sampai ada, 10 mili kadang ya Bu ya, sampai 15 mili. Iya, jadi bisa diperhatikan lagi ya Bu, milinya itu berpengaruh juga ya Bu ya. Iya, sebenarnya namanya sendok itu nanti konversinya ke mililiternya. Jadi kalau 1 sendok teh berarti 5 mililiter. Kalau 1 sendok makan 15 mililiter. Kalau kita punya alat takar, nggak usah pakai sendok, nggak apa-apa. Kalau disebutkan diperintahkan minumnya 1 sendok teh, tinggal pakai alat takarnya 5 karena mili. itu berpengaruh sekali ya Bu ya, karena misalkan minum obat parastamol nggak turun-turun demamnya bisa karena pengaruh itu, Bu, sekali karena di situ kan tiap 5 mili mengandung dosisnya kan di situ. Konversi untuk dosisnya nanti pengaruhnya. Otomatis kalau dosisnya aja udah salah di badan kita, tentu tidak efektif pengobatannya. Jadi bisa jadi nggak turun-turun panasnya karena dosisnya kurang. Bisa jadi ya Bu ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu, sangat-sangat asyik sekali ngobrol kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement-nya ya Bu ya untuk masyarakat sekalian. Boleh. Jadi di sini mungkin saya menyampaikan untuk masyarakat kita lebih peduli pada waktu kita mendapatkan obat dari resep dokter ya.
boleh kita bertanya kepada apoteker di apotek untuk menanyakan kapan baiknya waktu minum obat, karena ternyata obat itu selain interval cara minum tadi yang harus tepat, juga ternyata banyak aturan atau berinteraksi dengan makanan dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa menggunakan obat atau meminum obat di waktu yang tepat dan akhirnya kita mendapatkan efektivitas yang bagus dalam pengobatan. Ya, berarti harus lebih aware lagi ya Bu ya kepada pengobatan kita betul. sendiri. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi dan tips-tipsnya yang sudah diberikan kepada kita masyarakat juga supaya juga lebih tahu ya Bu ya. Baik, untuk kita semuanya mungkin dengan adanya ini mungkin lebih tahu lagi, lebih aware lagi dengan pengobatan. Kayak kemarin-kemarin mungkin mikirnya nggak apa-apa lah minumnya gini-gini, ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat efektivitas obat berkurang. Jadi lebih patuh lagi, lebih peduli lagi dengan pengobatan sehingga nanti pengobatan kita menjadi lebih maksimal. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama, Mbak Baik, Rima, ya demikian acara kita Ngobras, ngobrol asik sehat bersama apoteker dengan tema cara minum obat. RSMY berubah, maju bersama. Salam sehat.